Berawal dari pertemuan mereka di negeri rantau, Dika dan Diki sangat akrab, sampai terjalin sebuah ikatan di antara keduanya seperti saudara kandung. Beberapa tahun kemudian, mereka pulang dari negeri rantaunya. Saat mereka di negeri rantau, mereka sama-sama belum menikah. Antara Dika dan Diki memiliki jarak usia yang cukup jauh. Dika lebih tua 10 tahun dari Diki. Dika saat itu berusia 40 tahun dan Diki 30 tahun. Beberapa bulan setelah kepulangan mereka, akhirnya Dika yang sudah memang usianya untuk harus menikah, akhirnya diberi jodoh yang sangat istimewa. 20 tahun istrinya lebih muda darinya. Maka saat Dika melangsungkan pernikahannya dengan istrinya Della, ia memberikan undangan spesial buat Diki agar menghadiri acaranya. Maka tiba pada acara itu, Diki melihat Dika dan istrinya di atas pelaminan terharu bahagia. Melihat senyum bahagia sang sahabat Dika, perlu diketahui, jarak rumah Dika dan Diki hanya beda 3 kampung, namun masih satu desa. 2 bulan setelah pernikahan Dika, akhirnya Diki yang masih belum menikah menjauh dari Dika yang statusnya sudah menikah. Mereka jarang untuk bertemu lagi, karena Diki lebih memilih untuk mencari teman yang sebaya dengannya untuk bergaul di masa mudanya. Maklum, hidupnya Dika sudah mulai tak bisa bergaul dengan pemuda seperti biasanya, karena harus nurut pada sang istri tercintanya yang sangat muda dan masih imut-imutnya. 2 bulan kemudian, Dika harus menghadapi masalah keluarganya yang sangat membutuhkan penyelesaian cepat. Namun, karena menurut Dika masalahnya itu sangat bersifat privasi, maka beberapa kali Dika mencari solusi sendiri. Sampai berulang-ulang kali ia mencoba, namun tak kunjung bisa. Maka tak jarang ia harus bertengkar dengan istrinya yang masih sangat muda itu. Sampai pada suatu malam, dengan tak sengaja, Diki lewat mengendarai sepeda motor di depan rumahnya Dika. Bertepatan sekali saat itu, Dika sedang duduk di luar rumahnya sambil melamun kebingungan atas masalah keluarganya yang tak kunjung selesai. Maka Dika memanggil Diki dengan nada keras untuk berhenti dan mengajaknya masuk ngopi di rumahnya. Beberapa menit di dalam rumah Dika, akhirnya mereka yang sudah lumayan lama candaan Dika pun mulai ceritanya dengan sedikit terpaksa pada Diki. Ia memulainya dengan sedikit acuh tak acuh, karena ia harus menceritakan aib istrinya. Dika memulainya dengan bahasa, "Begini Dik, aku punya masalah dengan istriku yang sering membuat kami harus bertengkar," cerita Dika pada Diki. Maka sebagai seorang sahabat, Diki pun terkaget, karena selama ini Diki menganggap mereka jalani rumah tangganya baik-baik saja. Maka di sanalah Dika dengan jujurnya bercerita bahwa selama ini istrinya tak pernah puas dengan belayan Dika yang lemah. Tiap kali mantap-mantap mereka, sang istri Dika selalu tak puas, karena durasi mantap-mantap Dika terlalu singkat.
Bahkan istrinya tak jarang berkata, "Dasar suami tua." Tak sampai di sana, bahkan sering istrinya berkata, "Aku ingin mencari laki-laki lain." Mendengar itu, Diki sangat menyepelekannya. Diki menyuruh Dika untuk membeli obat kuat mantap-mantap di apotek. Lalu Dika menjawabnya, "Sudah sering, Dik." Namun tak bisa membuatnya puas. Maka Diki pun jadi tambah kaget. Singkat cerita, berakhir perbincangan mereka dengan janji Diki akan membuatkan ramuan kuat untuknya. Dan 1 minggu kemudian, Diki akan kembali memberikan Dika ramuan itu. 1 minggu kemudian, Diki pun kembali memberikan Dika ramuan nenek moyang andalan Diki. Maka dengan ucapan terima kasih dan bahagianya, Dika malam itu juga mencobanya. Namun, lagi-lagi itu tak bisa mujarab. Keluh kesah itu, Dika ceritakan pada Diki lagi. Yang akhirnya membuat Diki jadi penasaran dalam diamnya. Maka pernah suatu malam, Diki tanpa memberitahu Dika mendatangi rumah Dika malam hari. Saat itu Dika tiada di rumah. Maka Diki hanya menemui istrinya Dika saja. Saat itu dengan tak sengaja, Diki ditanya istrinya Dika, "Tumben datang malam-malam, ada apa ya?" Tanyanya pada Diki. Maka dengan lugunya Diki menjawab jujur, "Oh, aku membawakan Dika ramuan kuat untukmu." Sambil tersenyum. Maka istrinya Dika mendengar itu mulai terlihat sedikit sangu untuk mencobanya. Namun karena Dika tak kunjung pulang, Diki dan Della sambil bercanda agak dewasa dan membuat Della jadi buru-buru ingin tahu reaksinya. Maka ia memegang tangan Diki dan menariknya ke dalam kamar untuk mencoba ramuan itu. Sebagai anak muda, Diki pun tak bisa menolak ajakan manjanya Della. Maka di sanalah terjadi mantap-mantap antara Dika dan Della, istrinya Dika. Antara Diki dan Della, istrinya Dika. Sampai di sini, untuk sahabat Gerbang Kehidupan 92 yang ingin melanjutkan kisah ini, mohon ditonton di episode yang kedua. Salam Gerbang Kehidupan 92. Terima kasih telah tonton video ini. Kisah-kisah yang ada di video ini murni kisah nyata kehidupan. Karena itulah pesan kami, ambil positifnya, buang jauh-jauh